Oke teman-teman, selamat malam. Jumpa lagi bersama dengan Om Ben dalam acara Menyen Om Ben yang dibuat oleh komunitas PPC. Oke, pada hari ini saya akan membahas hal-hal yang terjadi seputar IHSG kita hari ini ya, yang menarik sekali untuk kita mengerti supaya kita bisa tahu gambaran kedepannya bagaimana dan beberapa saham yang perlu kita perhatikan. Sebelumnya seperti biasa, tolong jangan di skip dulu untuk ini supaya kalian tahu bahwa di PPC ini ada yang grup asli dan grup palsu ya, dimana grup asli itu kalian bisa chatting dua arah, ada edukasi saham, dan juga untuk nomor rekening yang digunakan untuk bertransaksi selama edukasi dan ikut grup rekomendasi hanya di 170984214 ya, bukan rekening virtual dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi hati-hati kalau teman-teman memang cari link para pencari cuan ya, ini link kita @para-pencari cuan, kalian akan menemukan dua grup ya, atau lebih mungkin bahkan ya. Jadi grup yang asli adalah yang logonya seperti ini ya, dan yang namanya @para-pencari cuan. Sedangkan yang palsu mereka mengambil nama PPC @para-pencari cuan supaya mudah terkecoh teman-teman ya, hati-hati sekali. Ini jadi yang asli adalah PPC @para-pencari cuan, linknya seperti itu ya, dengan foto profil seperti ini. Jadi hati-hati sekali. Kemudian untuk membedakannya lagi kalian bisa buka profilnya ya, dimana kita ada linknya ini link ini tidak bisa untuk dirubah ya, jadi tidak bisa dipalsu seperti itu ya. Yang asli adalah Telegram para pencari cuan seperti itu, dan saya cantumkan channel YouTube ini di dalam biodata grup yang asli ya, dan terlihat ya member yang online banyak seperti itu ya. Sedangkan PPC yang asli membernya memang lebih banyak, tapi yang online jauh lebih sedikit seperti itu. Dan di sini linknya adalah para garis bawah pencari garis bawah cuan, ini yang palsu ya teman-teman. Selain itu hati-hati sekali, PPC tidak pernah memberikan instruksi untuk menginstal aplikasi-aplikasi, contohnya seperti TeamViewer ya, karena TeamViewer ini aplikasinya ternyata untuk meremote akses dari handphone kalian dari jarak jauh seperti itu. Jadi kalau kalian install seperti ini sesuai dengan rekomendasi dari PPC palsu, kalian akan berpotensi kehilangan data dan kehilangan internet banking dan lain sebagainya. Berbahaya sekali ya teman-teman, jadi harus hati-hati. Lalu mereka juga mengadakan program investasi ya. Di sini jelas sekali program investasi ya, yang palsu ya, seperti itu. Dan juga grupnya nggak bisa di-chatting. Dan mereka suka meng-add member sendiri supaya jumlahnya banyak. Padahal member-member itu nggak tahu, member-member bodong dan lain sebagainya ya. Dan grupnya hanya satu arah, nggak bisa chatting. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa akun saya yang asli dan akun PPC yang asli tidak pernah menawarkan investasi, tanam modal, dan saya juga tidak pernah langsung mendirect message kalian apabila kalian pertama kali bergabung ke PPC. Jadi kalau ada yang langsung chatting ke kalian waktu kalian gabung ke PPC, itu pastikan bukan grup yang asli seperti itu ya. Hati-hati sekali karena mereka banyak menyusup di beberapa Telegram PPC yang asli seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya adalah kalian harus bisa membedakan ya, bahwa yang asli itu linknya para pencari cuan, rekeningnya hanya seperti ini aja, jadi jangan tertipu. Membernya bisa chatting di grup atau dua arah dan ada edukasi saham, sedangkan ini yang palsu ya, seperti itu. Oke, nah video ini saya beri disclaimer selalu ya sekarang ya. Saya membuat video ini tidak untuk menyerang atau menyebut nama atau grup tertentu. Kita di sini berbicara konsep. Jadi saya mohon maaf apabila terjadi kesamaan istilah, dan mohon maaf kalian jangan jadi kompor seperti itu ya. Oke, kita mulai pembahasan kita pada hari ini. Ya, hari ini saya akan membahas dengan judul IHSG has fallen ya. Semua sinyal sell, semua panik sell, kok nggak ada yang panik buy seperti itu ya. Terlihat bahwa IHSG hari ini sangat luar biasa penurunannya, dalam sekali, drastis sekali ya, seperti air mancur turun kalau saya bilang. Dan memang banyak grup-grup yang punya komunitas-komunitas yang punya sinyal, itu sinyalnya rata-rata sinyal sell semua ya, karena normal sekali bahwa IHSG minusnya 2%, jadi menyeret banyak saham untuk turun seperti itu ya teman-teman. Nah, saya akan bahas sebelum saya akan bahas ya, sebelumnya saya akan putarkan video saya yang saya buat kemarin ya. Jadi video ini saya buat kemarin sebelum kejadian hari ini ya. Jadi buat teman-teman bisa join di YouTube para pencari cuan ya. Silahkan kalian subscribe, like, dan share video ini ya. Saya akan putarkan, silahkan kalian bisa dengarkan sebentar ya, seperti itu. Ya, kita ini sekarang sudah berada di posisi resist teman-teman. Ini perlu teman-teman perhatikan ya, bahwa ini adalah resist ya. Kalau kita tarik ke belakang, ini ada gap, dan sekarang ada di posisi di resist gapnya ya. Ada di resist gap di 5362 ya.
Dan juga ada resist kuat dari Fibonacci ya, golden ratio 5417. Ini menjadi penentuan buat arah IHSG ke depannya ya. Ini benar-benar tepat berada di gap dan Fibonacci golden ratio ya. Jadi saya bilang bahwa IHSG ini masih berpotensi naik, tapi sekarang lagi melakukan konsolidasi untuk bagaimana dia bisa nutup gap ya. Memang target awalnya adalah dia tutup gap dulu ya, tutup gap sampai 5400-an. 5490-an ya. Kemudian akan terkoreksi, itu view dari saya. Jadi buat teman-teman hati-hati yang punya saham-saham yang terutama di area resist ya, seperti BBRI dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan beberapa saham yang menyangkut dengan IHSG ini ya. Jadi view saya buat IHSG sekarang berada di area resist dan sedang mencarikan penentuan arah ya, arahnya mau ke atas atau ke bawah. Tapi so far bahwa IHSG ini masih dalam tren yang sehat. Bahkan dia koreksi sampai 5100 pun, 5100-an pun masih dalam area yang sehat. Jadi menurut saya hati-hati sekali karena ini dipaksa naik ya teman-teman. Iya. Oke ya. Ini video yang saya buat kemarin ya. Jadi saya buat video kemarin tanggal 30 Agustus. Saya sudah memberikan sedikit warning buat teman-teman ya, buat IHSG untuk kita berhati-hati karena apa ya? Seperti yang tadi saya katakan bahwa IHSG kita itu berada dalam posisi resist seperti itu ya. Dan hari ini ternyata tanpa diduga dan saya pun juga cukup kaget melihat terjadi bantingan yang sangat dalam ya. Hari ini IHSG kita sampai minus 2% ya, seperti itu ya. IHSG kita minus 2% dan penurunannya juga menyeret banyak apa ya, banyak saham-saham ya, saham-saham akhirnya terseret, orang pada panik sell ya. Terlihat ini penurunannya minus 2% ya. Kita lihat dari mulai dari buka sesi tiba-tiba tanpa ada peringatan seperti itu IHSG langsung bergerak mengucur ke bawah ya, tanpa ada pijakan, tanpa ada pantulan untuk rebound seperti itu. Jadi memang IHSG kita ini benar-benar hari ini dihajar habis oleh asing. Dan asing hari ini keluar hampir 2 triliun ya, keluar dari 2 triliun ya. Jadi ini ada banyak berita yang saya cari ya. Tadi saya baca ini ya, anjlok sesi terakhir di Agustus, Bursa Efek sebutkan penyebabnya. Ternyata mereka menyebutkan bahwa dari data Bloomberg, indeks sempat amblas ke 2,03%, lalu akhir perdagangan terkoreksi di minus 2,02% ya, seperti itu ya. 109 saham menguat, 320 saham terkoreksi, dan 26 saham stagnan. Jadi 3 bank berkapitalis besar di Indonesia, BBRI, BBCA, dan BMRI menjadi top laggard IHSG dengan koreksi masing-masing 4,34%, 2,23%, dan 3,61%. Mereka menyebutkan ada MSCI rebalancing hari ini, katanya seperti itu ya penyebab koreksinya. Seperti itu. Lalu ada juga berita ini ya, IHSG kita aksi ambil untung tampaknya melanda bursa Asia termasuk Indonesia setelah rally panjang seperti itu ya. Asing berjualan masif, intinya seperti itu. Kemudian ini kan sebentar ada lagi. Nah, ambles 5% lebih, 5 saham ini bikin IHSG terjun bebas ya. Beritanya seperti itu. Dimana katanya 5 saham ini lebih turun dari 5% ya, terjun bebas. Jadi yang turun adalah saham BRPT ya 5,62%, lalu Pegas 5,28%, Adro 5,24% ya. Jadi intinya memang IHSG terkoreksi sangat masif. Ya, menurut saya berita ini memang dibuat untuk menyatakan sebuah keadaan ya. Ya memang kejadiannya seperti itu. Jadi IHSG kenapa dibanting? Karena ya ada yang jualan seperti itu ya. Ada bandar yang sedang berjualan, dan saya akan bukakan ya. Ini adalah top sell hari ini, foreign mencatatkan top sell di mana BBRI menjadi juara ya, minus 446 miliar sudah keluar ya dari BBRI hari ini. Kemudian BMRI minus 299 miliar, BBNI minus 291 miliar, Telkom minus 243 miliar, BBCA minus 145 miliar,
Pegas minus 81, Gudang Garam minus 75, ASI minus 39, UNTR minus 39, PTBA minus 33. Itu data yang saya dapat dari sebuah broker yang saya punya, seperti datanya seperti ini. Jadi yang menyebabkan penurunan adalah karena ada asing yang berjualan di bursa kita. Seperti yang tadi saya jelaskan, ketika asing berjualan masif di bursa kita, sebenarnya untuk menurunkan IHSG itu gampang sekali. Tidak usah pakai saham-saham lain, cukup pakai saham perbankan. Saya sudah sering jelaskan ya, untuk saham perbankan ini memang korelasinya dengan IHSG sangat luar biasa ya. Kalau kemarin saya selalu bukakan chartnya, ada korelasi dengan IHSG. Saya akan tunjukkan sekali lagi buat teman-teman biar teman-teman mengerti. Ya, ini ada chart dari BBRI ya, chart dari BBRI. Yang merah ini chart dari IHSG ya. Terlihat memang chart dari IHSG dan BBRI sangat terkorelasi. Artinya pergerakannya rata-rata sama. Ketika memang ini turun ya dia ikut turun seperti itu. Karena apa? Karena memang sektor finansial, terutama big banking ini ya, BBRI, BBNI, BMRI dan BBCA itu adalah penggerak dari IHSG dan penahan dari IHSG. Jadi kalau mau tahu IHSG mau kemana ya sebenarnya cukup lihat aja saham-saham dari ini ya, dari BBRI dan kawan-kawan ini. Jadi memang pergerakannya tidak terlalu jauh berbeda seperti itu ya teman-teman. Dan memang asingnya hari ini memang berjualan banyak ya. Kalau kita lihat di chart IHSG, IHSG itu sangat kelihatan bahwa memang asing sudah jualan itu dari awal ya, dari mulai Januari sudah berjualan. Kita lihat di sini ya, yang merah-merah ini di mana asing terus keluar dari bursa kita seperti itu ya. Jadi sementara mereka menaikkan harga, asing berjualan di harga atas. Itu yang terjadi ya. Dan kita tidak bisa menghindari, kita tidak bisa melawan apa yang mereka lakukan karena mereka yang memegang kunci atau mereka bandar dari saham-saham besar di bursa kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita hanya mengikuti mereka saja. Kalau mereka menaikkan harga, ya kita ngikut aja. Ya makanya itu saya selalu jelaskan, beberapa orang mungkin mengatakan bahwa kenapa IHSG turun, ada yang berkata tadi karena rebalancing dan lain sebagainya. Ada juga yang berkata bandar kan bebas, asing mau jualan ya terserah mereka, uang mereka sendiri. Itu sangat benar sekali, saya sangat setuju dengan semuanya. Tapi terlepas dari semua alasan itu, sekarang apa yang bisa kita lakukan sebagai trader? Kan itu aja ya teman-teman. Jadi asing mau jualan ya terserah mereka, benar. Saya mau jualan pun kalau saya punya uang misalnya 200 miliar, saya mau jualan, saya mau taking profit, itu terserah saya. Karena itu keputusan saya di saham-saham yang saya beli, seperti itu ya. Nah, permasalahannya bagaimana kita sebagai retail, sebagai trader, atau sebagai investor, kita mengerti arah pergerakannya. Tentu saja, karena itu saya selalu jelaskan ya, penting buat kalian, bahwa kalian tuh mengerti yang namanya technical analisa. Seperti itu ya. Karena sebenarnya video yang saya buat kemarin itu saya buat berdasarkan data. Data di mana chart ini ya, chart candle. Candle itu memang bisa dibuat oleh bandarnya, seperti itu. Tapi candle ini bisa jadi patokan kita supaya kita bisa waspada ya. Terlihat sekali kemarin tadi saya jelaskan ya, kalian dengar videonya, saya nggak mengada-ngada, saya jelaskan bahwa IHSG itu sudah berada dalam posisi resist ya. Memang ada gap ya, ini ada area gap di sini ya, tapi IHSG kita sudah dalam posisi resist, artinya sangat rawan terkoreksi ya. Ini saya gambar, ini area gapnya ya, area gap dari gap down dari IHSG yang sudah lama ya, yang lalu seperti itu. Dan saya memang menjelaskan bahwa IHSG kita ini berada dalam titik masih ada dalam titik uptrend ya. Kalau kita lihat ini garisannya, ini saya pasin dulu ya. Jadi ini garisan ini masih uptrend, artinya kalau IHSG besok turun sampai di 5.146 dan memantul, itu sangat normal sekali dan sangat wajar sekali. Ingat, saya membuat video ini bukan untuk menebarkan fear, bukan untuk menakut-nakuti siapapun juga. Tapi saya membuat video ini berdasarkan data yang ada di market, dan saya selalu mengajarkan kita sebagai trader harus waspada. Seperti itu ya. Jadi saya memang kaget ada penurunan IHSG yang cukup tajam hari ini, tapi saya sebenarnya sudah bersiap dan menyiapkan teman-teman BPC yang join untuk grup rekomendasi. Saya sudah bilang IHSG ini ada di posisi resist. Hati-hati sekali, terutama tadi yang saya jelaskan di video, hati-hati dengan saham
banking seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat chart dari BBRI ya, ini saya bukan chart BBRI. Chart dari BBRI terlihat sekali bahwa memang yang kemarin saya bilang 3670 itu menjadi area penentuan ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya video-video dari BPC ini ya. Kalian bisa, kita punya banyak sekali video. Kalian bisa lihat, kalian bisa pelajari seperti itu ya. Ini banyak video yang saya upload secara berkala. Tujuannya adalah supaya teman-teman bisa paham ya. Saya buat banyak sekali video dari bulan Mei seperti itu ya. Jadi ada yang saham BBRI, saham BRIS ya, saham Friend dan lain sebagainya ya. Jadi memang saya sudah memperingatkan buat teman-teman, memberikan warning bahwa IHSG kita itu dalam posisi yang sangat rawan. Rawan apa sih? Rawan taking profit seperti itu ya, karena sudah ada di area resistnya. Dan BBRI juga berada dalam posisi resist ya, karena sudah naik di sini resist Fibonacci yang ini ya 100%, artinya sudah kenaikan 100% dari titik terendah yang saya tarik seperti itu ya. Jadi memang ini benar-benar jadi perhatian buat teman-teman ya, supaya teman-teman paham bahwa memang BBRI ini juga sudah di area resist, dan memang hari ini dia dipakai oleh bandar untuk mengoreksi IHSG seperti itu, dan jebol dari support lagi ya ini ya, dari support 3520 ya, ini jebol dengan support bawahnya masih ada di 3350. Ini support penentuan ya. Kalau ini jebol akan turun ke support kuat di 3100 ya. Kalau BRI sampai turun sampai 3100, maka IHSG juga akan jebol dari supportnya ya, tentu saja seperti itu. Jadi buat teman-teman harus waspada, harus hati-hati ya, harus hati-hati sekali, karena memang IHSG kita seperti saya jelaskan memang rawan taking profit. Itu yang mau saya jelaskan pertama. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, kenapa teman-teman harus belajar technical analisa. Technical analisa ini memberikan kita warning sebenarnya ya, sudah ada warningnya ya Kak. Kalau sudah ada di posisi resist seperti ini ya, saya selalu bilang jangan kejar. Kalau kalian kejar harga ya, kalau nyangkut ya itu adalah hal yang wajar, dan kalau nyangkut memang harus disiplin untuk cut loss. Misalnya teman-teman beli BBRI ketika harganya di 3.700 ya, ketika dia dibanting di bawah 3.670 dan tidak memantul ya. Ini kan kemarin 2 kali memantul nih ya, 2 kali memantul. Tapi yang terakhir ternyata tidak memantul dan jebol ke bawah ya, teman-teman harus cut loss seperti itu ya. Sama halnya tadi ada teman yang nanya Pegas ya, saham Pegas ya. Saham Pegas terlihat sekali bahwa memang area resistnya resist Fibonacci-nya di 1310 ya. Ini kemarin selama beberapa hari bertahan, tapi akhirnya jebol dengan supportnya ini di 1280. Jadi 1310 itu dan 1280 akhirnya dua supportnya dijebol di hari yang bersamaan, karena memang buangnya sangat besar sekali. Kalau teman-teman sudah paham seperti ini ya, kalian kalau memang beli di atas ya siapkan stop loss ketat, gitu aja menurut saya ya. Jadi terlepas dari hari ini katanya memang rebalancing ya. Cara membuktikannya gampang. Kalau memang rebalancing ya, biasanya besok ya, hari Selasa atau hari Rabunya tidak akan terjadi koreksi yang masif lagi seperti itu. Artinya karena hari ini otomatis ya, yang tadi judul saya bilang ya, panik sell ya, semua panik sell, semua ikut panik. Banyak saham yang saham besar, saham kecil semua ikut panik ya. Saya lihatkan juga ini saham yang sadis juga ini ya, JSKY terlihat hari ini sangat sadis menurut saya. Ini hari ini sempat arah ya, sempat closing arah, tapi tiba-tiba dibanting sampai 102 ya. Broker DH jualan, broker KS jualan, semua ikut panik, YP panik dan lain sebagainya, dibanting dalam, dan kemudian karena bandarnya masih punya wewenang atas saham ini, maka harganya ditarik kembali ke atas di 108 ya, karena 107 ini menjadi area support ya, saya bilang area support dari chart harian ini, karena terlihat di awal sesi dia naik 107 tidak kuat, kemudian turun ya, dia berada melantai di ini ya, terlihat ya ada support Fibonacci ya, Fibonacci di 100, dia melantai di 100, kemudian ditarik naik, dibanting ya, ketahan lagi di 107, dikerek naik, dibanting dalam, dan closingnya bagus sekali karena masih ada di atas 107. Artinya memang bandarnya masih memegang dari pergerakan JSKY seperti itu ya. Lalu saham yang BRPT ini
saya sudah wanti-wanti saham BRPT dari lama ya. Saham BRPT ini terlalu lama melantai di area ini ya, area bawah dari boxnya ini, dan ternyata hari ini jebol seperti itu. Masih ada satu lagi support, yaitu di 832, support yang sangat kuat menurut saya secara Fibonacci. Kalau itu sampai jebol, maka BRPT selesai menurut saya. Dalam arti BRPT memang akan melanjutkan koreksi ke 650, bahkan bisa sampai 400 atau 500 ya, tergantung nanti dia membentuk kaki di mana seperti itu. Karena ini terlihat bahwa ini area yang kuning ini area konsolidasi yang kuat. Beberapa hari ke depan akan sangat menentukan bagaimana saham-saham yang hari ini dibanting. Seperti itu ya, saham yang dibanting akankah kembali ke atas lagi ya, seperti BRPT ini sudah dibanting kan hari ini. Tapi kalau memang bandarnya memang hari ini hanya bantingan dari panic sell dan bandarnya tidak jualan, maka dia akan kembali ke area kuning. Seperti itu ya. Tapi kalau memang bandarnya yang jualan, maka ya mau tidak mau memang akan terus terkoreksi karena yang memegang pergerakan harga seperti dua video yang sebelumnya ya. Kalian bisa lihat di video ini logika bandar. Bandar itu memegang pergerakan harga dari sebuah saham. Jadi yang mengontrol pergerakan harga dari sebuah saham itu bandarnya. Kalau sahamnya naik itu berarti bandarnya mengizinkan naik. Kalau sahamnya turun, bandarnya memang mengendaki saham itu turun. Itu yang perlu kalian ketahui ya, seperti itu. Jadi memang sekali lagi saham-saham ini memang layak dipantau. Jadi memang kalau teman-teman punya dan belum cut loss, pantau saja. Besok kalau memang masih terkoreksi lagi dan jebol dari area support 830 ya, kalian menurut saya saran saya cuma satu, kalian harus cut loss, harus disiplin ya, dan beralih ke saham lain, cari saham lain. Kalau kalian mau hold ya itu keputusan kalian. Kalau memang akhirnya sangkut ya itu karena hasil dari keputusan kalian. Seperti itu. Kemarin saya juga sempat bilang ke teman-teman yang punya BBRI, terutama yang punya dalam porsi besar, modal besar, saya bilang saran saya sih kalian sell separuh dulu lah di 3670 ke atas. Kalau memang dikasih ke atas berarti itu bonus buat kalian, karena menurut saya target saya adalah 3670. Sama seperti saham ini, BRIS ya, saham BRIS saya juga bilang memang ini saham ini sudah finish ya di area 1015-nya ini ya, area Fibonacci ini, dan memang tadi sempat nyentuh lagi dan akhirnya dibanting lagi. Saya nggak ngerti bandarnya masih menghendaki untuk terus rally naik atau memang sudah selesai, tapi buat saya pribadi saya merasa saya cukup karena saya sudah ambil dari area kuning ini dan sudah 100% ya. Saya merasa ya sudah saya cukup karena ini sudah menyentuh area resist kuatnya seperti itu ya. Saham agro juga saya sudah mengatakan bahwa memang sudah finish menurut saya saham agro ini ya. Saya akan menunggu dia berkonsolidasi dulu untuk saya mulai entry lagi jika memang ada kesempatan seperti itu ya. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa resist dan support ini menjadi pegangan buat saya untuk menjadi sinyal ya. Sinyalnya saya mau jual atau saya harus beli seperti itu ya. Saya akan kasih satu contoh saham hari ini. Tadi kan saya bilang ya teman-teman bahwa kenapa kok gak ada yang panik buy ya. Ya, meski turun kenapa semuanya panik sell, nggak ada yang panik buy. Kalau teman-teman paham ya bahwa IHSG itu sudah berada di area resist, teman-teman pasti sudah mempersiapkan taking profit paling tidak separuh dari porsi kalian ya. Jadi kenapa tidak ada yang panik buy? Karena apa? Karena kalian tidak menyiapkan diri, karena kalian berpikir bahwa ini pasti naik terus, masih akan naik terus seperti itu. Padahal semua kenaikan pasti ada yang namanya titik resist di mana bandarnya akan berjualan. Kalian akan stres kalau kalian tidak punya plan ya. Plan kalian hanya cuan. Kalau cuan ya saya akan hold sampai cuannya lebih banyak lagi. Tapi perlu kalian ketahui bahwa semuanya itu ada trading plan-nya. Ada titik di mana kalian harus mulai merelakan saham itu untuk dijual. Seberapa rela itu tergantung kalian. Seberapa kerakusan kalian untuk menahan profit yang kalian punya. Seperti itu ya. Misalnya BRIS sudah profit 100% ya. Kalian masih mau nahan ya silahkan. Tapi itu kan keputusan kalian. Seperti itu. Saya menyarankan teman-teman kemarin BBRI saya bilang at least kalian taking profit sebagian, nanti serok bawah lagi supaya apa? Supaya kalian bisa merealisasikan keuntungan. Jadi teman-teman perlu paham bahwa floating profit yang ada dalam portofolio kalian itu bukan profit. Karena apa? Karena belum terrealisasi. Kalau floating profit sudah kalian realisasikan, sudah kalian jual, itu baru namanya kalian menikmati yang namanya profit. Karena itu namanya floating. Karena belum terrealisasi seperti itu ya. Dan hari ini kenapa gak ada yang panik buy? Karena kalian sudah tidak punya modal. Kalian sudah punya peror lagi, sudah terlanjur mungkin ada yang beli di harga atas, sangkut dan lain sebagainya. Saya pribadi hari ini saya cukup bingung harus beli saham apa. Saya bilang sama teman-teman, hari ini saya cukup bingung dan akhirnya saya memutuskan saya hanya memilih 2 saham saja. Ya, saya fokus di 2 saham saja. Saya tidak fokus di banyak saham karena memang saya pribadi saya bilang
portofolio saya itu rata-rata hanya maksimal 5 sahaman, ya 5 saham saja yang saya bisa pantau, karena saya harus memantau grup, saya harus memantau analisa dan lain sebagainya. Saya fokus saja ke 5 saham, saya tidak mau terlalu banyak lah, nanti saya pusing sendiri seperti itu ya. Jadi hari ini kenapa gak ada yang panik buy? Pertanyaannya di situ. Padahal menurut teori investasi, kalau harganya terkoreksi, berarti ada diskon kan? Ada diskon, yang namanya diskon orang seneng, ya. Panik buy. Tapi di saham ini tuh aneh, ya. Kalau harganya mahal, orang malah panik buy. Kalau harganya diskon, malah panik sell. Ya, kalian termasuk yang mana? Jadi benar-benar kalian harus pahami konsep ini ya. Jadi kenapa kalian panik sell? Kenapa kalian takut ya IHSG turun? Ya karena kalian tidak ada prepare ya, tidak ada persiapan. Kenapa gak panik buy? Ini mulai diskon, harusnya kalian panik seperti itu ya. Dan saya kasih contoh beberapa saham ya, yang tadi saya sempat pantau dan memang saham ini masih bagus seperti itu ya. Saham SMA ya, saham SMA ini sangat bagus sekali hari ini menurut saya karena dia memantul tepat di area supportnya ya. Ini terlihat nih garis yang saya buat ya, dia mantul di area 1200-nya. Sedangkan 1235 ini menjadi titik Fibonacci golden ratio, di mana seperti yang saya sering bilang, titik golden ratio ini jadi titik yang sangat krusial dan sangat kuat bagi sebuah saham. Jadi selama SMA ini berada di area sini ya, di area yang ini, yang kuning ini, SMA masih menyimpan potensi karena ini adalah area konsolidasi dari SMA. Saya pribadi tadi mengambil SMA dari 1210 ya, seperti itu ya. Jadi saya sempat lihat 1210, saya akhirnya memutuskan untuk beli ya. Jadi kalian harus paham, kalau kalian tahu titik support ini kalian nggak akan panik seperti itu. Karena apa? Karena kalau kalian beli pun kalian akan beli dalam porsi yang kecil di harga atas 1235. Kemarin saya merekomendasikan di PPC ya, 1250 ya, saya suruh bilang beli maksimal 1260, hanya 10% porsi seperti itu ya. Saya akan tunjukkan buat teman-teman, buat SMA ya, SMA ini ya, SMA ya, saya bilang maksimal 10% porsi dulu kalau kalian mau beli tanggal 28 ya. Maksimal 1260. Sebenarnya plan saya SMA itu di area sini 1240 ya untuk beli. Ternyata tiba-tiba ketika saya rekom langsung ada yang HK atau asing, dan asing juga langsung beli. Seperti itu kebetulan sekali, maka tiba-tiba naik. Kemudian saya bilang jika itu terbiasa 1275 kan bagus sekali. Batas harian 1235. Seperti itu ya. Jadi SMA itu menjadi titik penting ya, titik penting hari ini. Dan saya bilang juga ini update dari ini ya, update dari ini kalian boleh beli di sini maksimal 20% porsi saja. Ini sebelum terjadi bantingan masif. Ternyata dibanting masif ya. Jadi saya harap teman-teman yang di PPC juga tidak beli dalam jumlah yang terlalu besar ya, seperti itu ya, karena saya pun selalu menekankan pentingnya apa yang namanya money management dan pembagian porsi seperti itu, dan beli di area supportnya ya. Terlihat ini area supportnya, kita beli di area support dan pembagian porsinya harus sangat jelas sekali. Itu saran saya. Kemudian satu saham lagi ya, saham Tekim. Saham Tekim ini bagus sekali ya. Terlihat ya, dia buat jarum juga. Memang area 6.500-an ini menjadi area resist ya. Area support, karena berkali-kali memang dia terjadi pantulan di sini ya, kembali ke atas titik jarum ini ya, seperti itu ya, di 6.500, dan hari ini 6.550 dan balik ke atas garisnya di supportnya ini di 6.800. Jadi ini memang area sideways-nya ya. Ini dua ini area sideways dari Tekim ya, seperti itu. Ini area penting menentukan dia berkonsolidasi kuat atau tidaknya di area seperti ini. Ingat teman-teman, semua garisan ini dibuat bukan untuk menaikkan harga atau menurunkan harga atau membuat harganya naik atau tertahan, tidak seperti itu, tapi menjadi sinyal buat kita ngerti, oh mau beli di sini, mau jual di sini. Oh di sini sudah kasih warning nih, sudah jebol dari support ya, saya harus jual, saya harus disiplin dan saya akan jual. Kemarin saya jelaskan di saham Aisyah pun bisa dipakai ya, ternyata jebol support nih, ya kalian harus buang. Hari ini saham Karen ya, Karen diangkat naik ya. Saya bilang kepada teman-teman PC tadi, saham Karen tuh resistnya 135, ini resist penting sekali 135, dan ternyata tadi tidak kuat ya, dia sempat tembus ya sampai 140, kemudian tidak kuat ya, kalian harus jual ya. Kalau kalian nekat beli di atas ini ya harus disiplin, ketika dia turun dari 135 ya siap cut loss, seperti itu ya, pasang cut loss
di 132 misal seperti itu. Jadi kalau diguyur kalian tidak akan nyangkut. Jadi ini penting sekali buat teman-teman ya. Ya, itu yang mau saya sampaikan hari ini. Dan satu lagi yang terakhir, hari ini saya membuat polling ya. Saya buat polling di grup PPC ini ya. Ya, apa yang diinginkan dari komunitas sebuah saham? Saya buat polling jam 5 tadi, 436 orang voting. Yang pertama yang diinginkan adalah stock pick yang cesplong dan kotos-kotos seperti itu ya. Stock pick yang cesplong. Yang kedua baru edukasi, yang ketiga diskusi, dan yang terakhir adalah komunitas yang cair dan tidak membosankan. Yang perlu ini menjadi gambaran buat saya bahwa memang trader di Indonesia rata-rata pada umumnya adalah selalu mencari yang namanya stock pick seperti itu ya. Ide saham apa yang bagus, tapi lebih tidak memperdulikan yang namanya edukasi. Ya, terlihat sekali ya, ini 48% dan 27%. Artinya perbandingannya jomplang separuh. Artinya apa? Artinya memang orang rata-rata hanya mau mencari yang namanya ikan tanpa mau belajar cara memancing yang baik. Seperti itu ya. Jadi ya tidak heran sekali bahwa banyak orang yang sangkut, banyak orang yang panik sell. Karena memang kenyataan di retail itu seperti itu. Teman-teman, memang kenyataannya seperti itu. Jadi saya tidak bisa menyalahkan, ya memang inilah realita dari market kita gitu. Dan makanya buat teman-teman yang memang masih berpikiran yang lebih sehat menurut saya ya, yang berpikiran lebih jauh ke depan, ya saran saya harus mencari yang edukasinya mantap. Selain stock pick-nya juga bagus, seperti itu ya. Karena percuma stock pick bagus kalau nggak punya edukasi. Ya, nanti kalau yang ngasih stock pick pergi atau nggak ada yang ngasih stock pick, kalian nggak bisa trading. Kalian akan tanya teman yang lain, cari-cari yang lain, dan akhirnya ya sangkut yang terjadi seperti itu ya. Tapi overall teman-teman, 4 hal ini PPC punya ya. Jadi teman-teman, saya mau bilang PPC ini kalau kalian belum punya komunitas, PPC ini punya 4 hal ini ya. Komunitas yang cair ya, stock pick yang bagus, diskusi sama member dan mentor, dan edukasi yang mantap seperti itu ya. Teman-teman, buat yang belum bergabung bersama PPC dan ingin ngerti, ingin gabung, silahkan kalian lihat ini paket membershipnya. Kalau kalian mau belajar silahkan, kalau kalian mau join di grup umum aja silahkan ya. Kalian join di ini ya, para pencari cuan. Ini adalah paket-paket kita, dan hati-hati, sekali lagi saya tekankan, ini hati-hati ya, antara yang asli dan yang palsu seperti itu ya. Jadi teman-teman yang mau join di PPC ini ada ya, ini linknya ada di para pencari cuan ini. Saya selalu sertakan di dalam semua video saya ya. Mungkin teman-teman tidak memperhatikan, saya selalu sertakan di semua video saya. Jadi saya akan tunjukkan supaya teman-teman juga tahu. Saya akan selalu kasih di ini ya. Ini kalian harus klik show more ya. Kemudian ini adalah linknya. Jadi kalian pencet aja, nanti akan di forward ke Telegram ya, seperti itu ya. Jadi buat saya IHSG hari terkoreksi itu sangat normal sekali karena sudah berada dalam posisi resist. Dan saya mau tunjukkan lagi satu gambar. Inilah kenyataan dalam market kita. Saya akan ulangi lagi ya, bahwa pengajaran buku realitanya mengajarkan ya bahwa kalian invest ke perusahaan akan memberikan kalian keuntungan. Itu hanya idealis saja, tapi kenyataannya yang benar-benar terjadi ya, how stock market really works adalah kalau kalian tidak punya pengetahuan apa-apa, kalian akan dimakan menjadi santapan yang enak buat orang yang lebih berpengalaman dari kalian. Dan selanjutnya bandar lebih berpengalaman lagi, dan ada orang emiten yang lebih berpengalaman lagi seperti itu. Jadi intinya adalah di stock market kita ini saling memangsa ya, seperti itu. Kalau kalian taking profit, misalnya saya taking profit di bridge di harga 1100 seperti di harga 1000, maka orang yang beli di harga 1000 akan nyangkut ya. Jadi itu hal yang sangat normal sekali. Itu kenyataan dalam dunia trading. Itu bukan masalah kita sadis dan tidak bermoral, tapi memang itu kenyataannya. Kalau kalian beli di harga atas, ya itu kesalahan kalian. Makanya saya selalu jelaskan pentingnya bahwa kalian itu punya edukasi yang baik supaya kalian tidak mengalami apa yang namanya panic sell ya, seperti itu ya. Jadi kalau panic sell, kalian lihat memang harganya bagus ini saham ini ya, malah kalian panic buy, kalian akan borong seperti itu ya. Nanti kalau memang pembagian porsinya sudah jelas ya, nanti mau turun lagi tidak apa-apa, kalian sudah ada trading plan-nya. Nah itu yang penting, yang namanya edukasi ya, seperti itu. Oke, semoga video ini membantu buat teman-teman, semoga teman-teman paham. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng, share video ini ke teman-teman lain. Semoga video ini berguna, memberikan edukasi, memberikan pencerahan buat teman-teman ya. Dan semoga ya kita cepat membaik, cepat recover, supaya teman-teman juga bisa lebih tenang, tidak ada panik sell lagi ya. Ya itu saja, selamat malam, semoga membantu, Tuhan memberkati.